Ayahku adalah dewa perang. Bab 669. Jika itu adalah keluarga kaya biasa, jika mereka terkena pukulan seperti itu, mereka akan tergoda untuk segera pergi dan terbang jauh. Jika tidak, jika mereka tetap di sini, mereka akan diejek bahkan jika mereka tidak dibalas oleh beberapa musuh. Dunia ini sangat kejam. Saat Anda tinggal di gedung bertingkat tinggi, semua orang mengagumi Anda. Saat Anda jatuh ke dalam selokan yang dalam, semua orang ingin mendorong tumpukan tanah dan mengubur Anda. Saat Anda begitu cerdas, semua orang memeluk Anda. Saat kamu berkarat, aku tidak sabar untuk menyirammu dengan air kotor lagi. Tanda seru. Kedua keluarga kaya raya ini sebenarnya berani tinggal di sini. Hal ini tidak hanya menunjukkan bahwa mereka masih memiliki koneksi dan hubungan tertentu yang mendukung mereka, tetapi juga memiliki keberanian dan keberanian yang cukup. Dengan kata lain, ini adalah fondasi dari sebuah keluarga yang benar-benar kaya. Semula, alasan Guan Qianjun ingin mengusir kedua keluarga kaya itu adalah karena putrinya sudah meninggal. Ini akan menjadi bekas luka yang parah baginya. Guan Qianjun menjadi gila, bahkan dia takut. Jika bekas lukanya terlalu menyakitkan dan kedua keluarga kaya itu masih ada di hadapanku, aku khawatir mereka semua akan terbunuh. Hanya dengan begitu aku bisa melampiaskan amarahku. Mengusir mereka sama saja dengan melindungi kelompok orang ini. Tapi sekarang, Qian baik-baik saja. Dia memandang bayi kecil yang lucu itu sambil tersenyum dan berkata dengan penuh kasih sayang, Qian, aku serahkan padamu. Kedua keluarga kaya itu dengan cepat memandang Qian dan memohon belas kasihan. Bayi kecil yang lucu itu menghela nafas pelan dan melambaikan tangannya, baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu tinggal, ayah. Tidak perlu terlalu mempermalukan mereka. Guan Qianjun mengangguk, karena putriku telah berbicara, aku tidak akan terlalu banyak berdebat denganmu, tapi... Omong-omong, ekspresinya menjadi serius. Tangkap Dongfang Xingchen sesegera mungkin. Anak ini jauh lebih kuat daripada Namong Tianhao. Jika dia berani menyakiti putriku, apakah itu keluarga Dongfang atau keluarga Namong? Putus asa. Semua orang di keluarga Namong, ini. Dongfang Xingchen bukan dari keluarga kami. Namun mereka tidak berani membantah. Mereka hanya bisa menerimanya. Tuan Dongfang tersenyum pahit, Tuan Guan, cucu kura-kura saya telah dipotong semua anggota tubuhnya. Dia mungkin tidak akan melakukan kejahatan apapun. Mungkin, saya tidak tahu di mana dia meninggal sekarang, jadi. Tidak ada alasan. Guan Qianjun melambaikan tangannya dengan ekspresi sinis, bagiku, musuh yang belum mati bukanlah mayat. Ingat, keluarga Dongfangmu seharusnya tidak melindunginya lagi, seperti. Jika kamu menemukannya dan tidak menyerahkannya kepadaku, maka aku akan bersikap sangat kasar. Kata-kata suram ini membuat semua orang di keluarga Dongfang dan bahkan keluarga Namong bergidik, dan mereka segera mengangguk dan mengiyakan. Keluar. Guan Qianjun melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Orang-orang dari dua keluarga kaya itu seperti anjing yang berduka dan telah diampuni. Mereka segera bangkit dan pergi dengan penuh rasa terima kasih. Guan Qianjun. Siapa kamu dan bagaimana kamu bisa begitu kuat? Kemudian, Shen Feixue berteriak tidak percaya. Guan Qianjun tersenyum bangga dan berkata dengan nada menggoda, ayo pergi. Ayo cepat terbang dan tinggalkan tempat benar dan salah, agar tidak diburu oleh keluarga Namong. Keluarga Dongfang. Aku ingin meninggalkan kota Yunhai demikian Qian dan bahkan kamu, kalau tidak aku pasti akan mati di tangan dua keluarga kaya. Shen Feixue, Shen Feixue, ini. Guan Qianjun terus menggoda, mengapa kamu tidak bicara lagi? Apakah kamu siap untuk mencuci kakiku setiap hari? Shen Feixue berpura-pura bingung, bagaimana dengan mencuci kaki? Apakah saya mencuci kaki setiap hari? Apa yang terjadi? Guan Qianjun mendengus marah, dasar jalan tidak jujur. Apa menurutmu aku tidak bisa melakukan apapun padamu karena aku tidak merekam apa yang baru saja kamu katakan? Shen Feixue memandang Qian dengan sedih, sayang, lihat ayahmu begitu kejam padaku. Dia ingin aku mencuci kakinya yang bau setiap hari. Qian mulai menengahi, ayah, kamu salah melakukan ini. Kamu laki-laki, dan laki-laki harus mencuci kaki perempuan mereka. Coba pikirkan, ketika aku besar nanti dan menemukan pacar. Apakah kamu ingin aku mencuci kakinya, atau dia yang mencuci kakiku? Guan Qianjun, ini sangat tajam. Shen Feixue mulai tertawa. Wajah Qian penuh keseriusan, Papa, jawablah. Jika kamu merasa tidak mendengar dengan jelas, aku akan mengatakannya lagi. Guan Qianjun mengangkat bahu dan berkata, baiklah, laki-laki harus mencuci kaki perempuan.
Shen Feixue akhirnya tertawa terbahak-bahak. Qian, kamu luar biasa. Qian menatapnya lagi, Bibi Feixue, itu tugasmu untuk mencuci kaki ayah. Lagi pula, kamu mengatakan bahwa jika ayah bisa mengusir dua keluarga kaya itu, kamu akan mencuci kakinya. Jika kamu ingin menjadi orang yang menepati janji, kamu harus melakukan ini, dan ayah akan lebih menyukaimu. Apakah menurutmu ayah menyukai orang yang menepati janjinya, atau dia menyukai orang yang tidak menepati janjinya? Apakah kamu pikir kamu ingin ayah lebih menyukaimu? Bicaralah dengan hati nuranimu dan jangan melontarkan komentar marah. Shen Feixue, ini sangat tajam. Guan Qianjun mulai tertawa. Wajah Qian penuh dengan keseriusan. Bibi Feixue, apakah kamu mendengar dengan jelas? Jika kamu mendengar dengan jelas, kamu akan menjawab. Shen Feixue mengangkat telinganya. Oke. Aku harus menepati janjiku. Qian membuat keputusan terakhir. Baiklah. Meskipun menurut janji Feixue, dia harus mencuci kaki ayah setiap hari, dia adalah seorang perempuan dan dia tidak dapat menanggung keluhan ini. Mulai sekarang, kalian bisa bergantian mencuci kaki setiap hari. Jadi semua orang senang. Namun, Shen Feixue masih sangat bingung dengan identitas Guan Qianjun. Kembali ke ruang tamu, dia menatap Guan Qianjun dan bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu memiliki begitu banyak kekuatan? Di kota Yunhai, kamu tampaknya maha kuasa. 3 keluarga kaya, 5 keluarga bangsawan, dan 7 keluarga besar. Bahkan kekuatan besar termasuk Huang Zuan. Mereka bahkan tidak bisa berurusan denganmu. Kenapa kamu begitu kuat? Ini hanyalah penyiksaan jiwa. Guan Qianjun hanya tersenyum ringan, suatu hari nanti, kamu akan mengerti. Lalu, segera ganti topik pembicaraan. Saat kamu membujukku untuk membawamu keluar dari kota Yunhai tadi, kamu mengatakan bahwa kamu merasa tidak nyaman di sini. Jadi, apa ketidaknyamanannya? Apakah kamu ingin memberitahuku? Jika kamu merasa tidak nyaman, aku akan membuatmu nyaman. Jika kamu merasa tidak nyaman, katakan saja padaku dan aku bisa membuatmu merasa lebih baik. Jika seseorang membuatmu tidak nyaman, sepertinya giliran orang lain yang merasa tidak nyaman. Saat dia berbicara, Dewa Perang Tertinggi juga meletus dengan keagungan yang menakutkan. Keagungan semacam ini mungkin menakutkan, tetapi di mata Shen Feixue, terasa sangat hangat. Dia menghela nafas pelan, tidak apa-apa, saya bisa menyelesaikannya. Saat dia mengatakan ini, mau tak mau dia ingin bergerak menuju Guan Qianjun, tapi dia menahannya. Karena Qian dan Wang Cai masih menonton dengan penuh semangat. Wang Cai, ayo pergi. Ayo keluar dan bersenang-senang. Qian mengambil Wang Cai dan berlari keluar dengan cepat. Ada beberapa pelayan yang berdiri menunggu perintah, tetapi ketika mereka melihat ada yang tidak beres, mereka segera pergi. Mereka semua adalah orang-orang yang pengertian. Guan Qianjun tersenyum dan merentangkan kedua tangannya yang tebal ke arah Shen Feixue. Ayolah sayang. Shen Feixue, Bab 670. Shen Feixue menatap tajam ke arah Guan Qianjun, apa yang kamu lakukan? Siapa bayimu? Aku tidak suka karena bersikap sembrono. Guan Qianjun tidak peduli apakah dia suka atau tidak, dia terus merentangkan tangannya ke arahnya dan mengayunkan telapak tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, kamu adalah bayiku, cepat kemari. Apa kamu tidak melihat lenganku sakit? Hal ini cukup mendominasi. Ini benar-benar sama dengan Shen Feixue. Jika itu pria lain, Shen Feixue akan mengusirnya, dan tidak perlu bersikap sopan padanya sama sekali. Jika itu adalah Guan Qianjun sebelum hubungan itu, Shen Feixue pasti akan mengabaikannya dan bahkan mengutuknya. Bahkan jika dia bahagia di dalam hatinya, dia tidak bisa membuatnya terlalu bangga, bukan? Tapi sekarang, saya selalu merasa hubungan keduanya berbeda. Kita sudah berada dalam situasi itu, bukan? Bukan tidak masuk akal baginya untuk menyebut dirinya sayang, dan dia harus berusaha menerimanya. Oleh karena itu, dia merasa tidak seharusnya bersaing dengan pria ini. Keduanya duduk di sofa yang sama. Ada sebuah dipan, tetapi yang satu duduk di kepala sofa dan yang lainnya duduk di ujung sofa. Sekarang, Shen Feixue perlahan pindah dan duduk di sebelah Guan Qianjun. Lalu, dia berteriak. Guan Qianjun tiba-tiba mengangkat pinggang rampingnya, tiba-tiba mengangkatnya, dan menyuruhnya duduk di pangkuannya. Shen Feixue memutar pantatnya dan berkata dengan marah, hei, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi, apakah kamu memeluk orang lain seperti ini? Di mana tempat ini? Ini ruang tamu, bagaimana jika seseorang melihatku? Jika Qian melihatnya,
apakah kamu masih malu menjadi seorang ayah? Lin Qinglong benar-benar tidak tahu malu, mengapa kamu begitu malu. Lagi pula tidak ada yang melihatnya. Qian berperilaku sangat baik. Dia anak yang sangat pintar. Dia pergi keluar untuk bermain sekarang. Kami pasti tidak akan melihat ke sini dua kali, jadi kami bisa melakukan apapun yang kami inginkan. Saat dia berbicara, pria itu mulai menggerakkan tangannya dengan cara yang jahat. Shen Feixue terkejut, dan wajahnya memerah seperti apel merah yang terlalu matang. Dia memarahi dengan wajah datar, Guan Qianjun. Jangan terlalu sombong. Tempat seperti ini benar-benar tidak cocok. Ada begitu banyak orang di sekitar. Jika mereka melihatnya, bahkan jika kamu tidak tahu malu, aku tetap ingin tidak tahu malu. Kemudian dia berteriak lagi, dan Guan Qianjun benar-benar mengangkatnya. Apalagi dia dipeluk oleh seorang putri, lalu dia bergegas ke atas sambil mengaum. Ini tidak sabar. Shen Feixue sangat ketakutan sehingga dia memeluk lehernya dan tidak berani bergerak. Aku takut jika aku mengendurkannya sedikit saja, aku akan diusir. Guan Qianjun memeluk Mei Jiaoniang dan bergegas ke atas. Dia menendang pintu hingga terbuka, melangkah masuk, dan menutup pintu di belakang punggungnya. Kemudian, dia melemparkan Shen Feixue ke tempat tidur dengan penampilan luar biasa. Tubuh panas si cantik Shen seperti ikan yang baru saja mendarat, melompat-lompat sebentar. Melihat Guan Qianjun bergegas ke arahnya seperti serigala dan harimau, dia menjerit, segera mengangkat kedua kakinya yang panjang, mengangkat kakinya yang sepatunya telah dibuang, dan menghadapi Guan Qianjun dengan sikap bertahan. Dasar jalang. Sudah kubilang, Guan Qianjun. Jika kamu berani melakukan hal keji seperti itu padaku di siang hari bolong, aku tidak akan pernah setuju. Lihat betapa cemasnya kamu. Sepertinya seumur hidup. Seumur hidup. Tidak. Saat dia mengatakan ini, dia merasa malu untuk terus berbicara. Saya masih berpikir kejam di dalam hati, saya jelas memberikannya kepadanya beberapa hari yang lalu, dan itu membuat saya masih merasakan sakit. Ah, pria tak tahu malu. Guan Qianjun tertawa dan berhenti menggodanya. Dia menarik sofa dari samping dan duduk. Shen Feixue menghela nafas pelan, menarik bantal dari samping dan memeluknya, lalu berbicara. Sebelumnya, di perusahaan keluarganya, tidak peduli apakah itu Shen Sanwei, Shen Rong, Shen Feichen dan Shen Feihua, mereka semua patuh. Mereka juga harus tunduk. Lagi pula, Yamamoto Club, konglomerat kaya raya asal Jepang, telah diberi pelajaran oleh Guan Qianjun. Apakah mereka masih berani bertingkah seperti monster? Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang ini siap melakukan tindakan lain. Meskipun dia tidak berani melakukan gerakan besar apapun di permukaan, dia terus melakukan gerakan kecil secara diam-diam. Satu sisi adalah memenangkan orang-orang di perusahaan. Menghadapi Shen Feixue secara rahasia, tidak apa-apa, yang terpenting adalah pihak lain. Karena sekarang, di bawah kepemimpinan Shen Feixue, bisnis perusahaan terus meningkat dan menghasilkan banyak uang. Orang-orang ini tidak tahu cara menghasilkan uang, metode mereka terbaik, dan trik mereka cukup pintar. Shen Feixue menemukan banyak kerugian, tetapi tidak dapat menemukan sumbernya. Kerugian terbaru mencapai sekitar 20 juta. Jelas itu adalah kumpulan kain bagus yang dibawa di bawah pengawasan pribadi Shen Feixue. Setelah dibuat menjadi seragam, kain tersebut dikirim ke pelanggan, di mana mereka hanya memakainya selama beberapa hari. Pakaiannya robek satu demi satu. Bos pelanggan, Lei Lei, sangat marah dan memberikan ceramah berdarah kepada pembelinya. Pengadaan memarahi Shen Feixue lagi. Pada awalnya, Shen Feixue tidak mempercayainya. Setelah memeriksa pakaian yang dikirim ke sana, dia menyadari bahwa kainnya sangat jelek. Itu sama sekali bukan kain bagus yang dipesan di bawah pengawasannya sebelumnya. Shen Feixue juga sangat marah. Dia segera menelepon orang-orang terkait untuk menanyakan. Namun terlepas dari pengadaan atau produksinya, bukti dapat diberikan untuk membuktikan bahwa mereka tidak mengetahui hal ini. Pembeli mengatakan bahwa apa yang dia beli adalah kumpulan kain di bawah pengawasan Shen Feixue. Produsen mengatakan bahwa yang diproduksinya adalah kumpulan kain yang digunakan untuk membuat pakaian. Tidak peduli seberapa banyak Shen Feixue mencari, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sepertinya lubang hitam besar muncul di depan matanya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menghilangkan lubang hitam itu. Tiba-tiba, tidak hanya harus memberikan kompensasi sejumlah besar uang kepada pelanggan, tetapi juga harus menanggung hilangnya kumpulan kain ini. Bagi Shen Feixue, yang terpenting adalah hilangnya reputasi perusahaan.
Tentu saja dia tahu siapa yang menyebabkan masalah di sini. Shenrong pasti tidak bisa lari. Kedua anaknya juga tidak bisa lari. Bahkan Tuan Shen pun tidak bisa melarikan diri. Pada konferensi 2 hari lalu, dia membanting meja dengan keras dan sangat marah hingga dia hampir menangis. Dia menceritakan semua rahasia dan penculikan yang terjadi beberapa hari terakhir. Bahkan, ia pun bertanya kepada lelaki tua itu apakah perusahaannya harus terus beroperasi dan berkembang. Ini benar-benar jalan buntu. Jika kredibilitas perusahaan hilang, siapa yang masih mau memesan? Tapi baik Shen Sanwei maupun orang lain tidak peduli, dan bahkan membalasnya. Shen Feixue berkata dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, mungkin dia menganggapnya bagus, mengambil uangnya, dan kemudian mengumpulkannya. Shen Feixue sangat marah hingga dia hampir berhenti menangis, tetapi air mata pasti mengalir. Saat dia berbicara, air mata mengalir di matanya. Dia memandang Guan Qianjun seperti anak kecil yang melihat orang tuanya, menumpahkan semua keluhannya. Akhirnya, dia berkata dengan lebih sedih lagi, saya pikir sejak insiden Yamamoto Ryuji, mereka melihat bahwa Anda begitu kuat sehingga Anda bahkan dapat mengalahkan konsorsium sebesar itu hingga jatuh. Saya tidak akan berani melakukan hal lain di masa depan. Saya tidak percaya seekor anjing tidak dapat mengubah sikapnya. Lao Guan, aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Mereka merusak reputasi perusahaan dan bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu dengan benar. Aku yakin mereka tidak hanya rakus akan uang, tapi juga berurusan denganku. Untuk berurusan denganku dan mengusirku, kamu akan menyeret seluruh perusahaan ke bawah. Apakah ada orang yang seperti ini? Apakah ada manajer yang seperti ini? Bersambung.